Apa itu analisis fundamental? Analisis fundamental adalah salah satu metode yang digunakan para investor untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan dengan memeriksa melalui laporan keuangan dan juga kondisi ekonomi perusahaan yang terkait. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis fundamental, yaitu yang pertama, kinerja perusahaan, yang kedua, persaingan usaha, yang ketiga, analisis industri, dan yang terakhir yaitu analisis ekonomi makro-mikro. Untuk mendapatkan data yang akan dianalisis, bisa didapatkan melalui berbagai berita, data ekonomi, dan laporan keuangan yang dirilis oleh emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan berinvestasi menggunakan fundamental, kita dapat memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan yang menggambarkan kondisi perusahaan saat ini dan menggambarkan kinerja perusahaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam analisa fundamental adalah: yang pertama, memastikan perusahaan termasuk perusahaan yang liquid. Salah satunya perusahaan yang berada di LQ45. Apa itu indeks LQ45? Indeks LQ45 adalah kumpulan dari saham-saham terbaik yang ada di pasar modal dan terdiri dari 45 emiten yang dilihat dari likuiditasnya. Ciri-ciri dari indeks LQ45 adalah: pertama, memiliki nilai kapitalisasi yang besar. Kedua, kinerja perusahaan yang solid. Ketiga, konsisten dalam pembagian dividennya. Beberapa contoh dari indeks LQ45 adalah Astra International atau ASI, kedua, Bank Sentral Asia atau BBCA, dan yang ketiga ada Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Acuan harga saham yang rasional dengan melihat valuasi perusahaan. Metode yang umum digunakan adalah relative valuation. Valuasi adalah kegiatan menilai suatu perusahaan. Penilaian ini mencakup beberapa unsur, yakni kematangan bisnis dan kualitas manajemen. Tujuan valuasi adalah memastikan nilai perusahaan guna keperluan merger atau ada perusahaan lain yang tertarik untuk membelinya. Basic rasio laporan keuangan terdiri dari 4 bagian. Bagian yang pertama itu earning per share atau EPS yang bertumbuh setiap tahunnya. Kemudian return on equity atau ROE yang nilainya besar. Dan kemudian price earning to ratio atau PER yang bertumbuh. Dan kemudian debt equity ratio atau DER, hutang yang tidak melebihi standar DER biasanya, yaitu di bawah 100. Selanjutnya, kita akan ke analisis teknikal. Sebelum memulai trading di pasar saham, lebih baik pelajari dulu ilmunya agar kita bisa memaksimalkan profit dengan baik. Simple Moving Average atau SMA adalah salah satu jenis indikator moving average yang paling sederhana untuk trading. Lalu, ada Donchian Channel, yaitu salah satu indikator trading yang ditemukan oleh Richard Donchian. Merupakan 3 garis yang dihasilkan oleh perhitungan rata-rata bergerak yang terdiri dari indikator yang dibentuk oleh garis upper dan lower band di sekitar garis mid-range atau median. Dan yang terakhir ada Moving Average Convergence Divergence atau MACD yang digunakan untuk mengukur kekuatan tren apakah kuat naik atau turun. Tidak terasa kita sudah mencapai akhir video. Semoga video ini bermanfaat bagi para penonton. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Gimana Nat, sekarang udah paham belum tentang saham? Sejauh ini sudah lumayan mengerti, karena videonya juga sederhana dan mudah dipahami. Jadi makin yakin deh buat belajar saham. Terima kasih Sar bantuannya. Iya, sama-sama Nat.